Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami akan melakukan praktek keamanan cyber untuk tugas 1. Dan perkenalkan, saya Pascal Penusingon. Dan sebelah kanan saya, Kenalkan nama saya Edi Heskiel Kasenda. sebelah kiri saya. Kenalkan nama saya Dave Pilo. Saat ini kita akan melakukan praktek untuk tugas 1. Oke. Di sini pertama kita mempersiapkan untuk visual komputer kita, di mana kita perlu membentukkan beberapa persiapan. Di sini kita akan pertama untuk mendownload VirtualBox. Di sini sudah saya download dan sudah saya install untuk mempersingkat waktu. Yang ini dan yang ini. Selanjutnya di sini dimintakan untuk kita mengimport virtual machine-nya. Di mana yang pertama kita buka file dan import appliance. Di sini kita masukkan yang file OVA, yang CyberOps workstation ini. Setelah kita masukkan, jangan lupa untuk kita pilih yang generate new MAC address for all network adapter. Setelah sudah, langsung kita finish. Dia akan import appliance-nya. Cuman untuk mempersingkat waktu, sini sudah ada yang saya import terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita start. Nah, karena ini sudah saya atur terlebih dahulu untuk jaringannya, tidak kenat, sehingga sudah tidak muncul error seperti yang ditampilkan di tutorial, di modul. Jadi langsung start ke BIOS-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk username dan password. Untuk username sudah muncul, yaitu analis, dan passwordnya CyberOps. Oke. Nah, kita sudah masuk ke tampilan desktop dari visual machine kita. Di sini dimintakan untuk menunjukkan desktop. Untuk ini desktopnya, dan di sini ada terminal application, file manager, dan web browser Firefox, ada file search tool, dan sini ada current user home directory. Dan di sini kita bisa buka yang application dan menampilkan yang CyberOps. Ini ada idle, CITI, dan Wireshark. Sebenarnya kita membuka untuk terminal emulator untuk mengecek IP address. Kita masukkan IP address. Ini IP address dari visual machine-nya. Nah, ini ada IP lokal dan IP. Oke, mungkin itu. Dan kita membuka web browser application dan kita mencoba melakukan search engine. Pertama kita coba buka Google dulu. Coba kita search Inspire Unstrat. Ini terbuka untuk portal Unstrat. Kurang lebih seperti itu untuk menjalankan VirtualBox atau virtual machine dari Oracle VirtualBox, dan kita dimintakan untuk shut down the virtual machine. Di sini kita close, dan kita save the machine state sesuai dengan tutorial. Kita oke. Berikutnya melakukan save dan virtual machine kita shut down. Berikan saya akan menjelaskan tentang Lab Cyber Security Case Studies. Nah, di sini terdapat background atau skenario
bisa dibaca sendiri. Kemudian pada tas 2 ini kita diminta untuk memilih salah satu cyber attacks atau serangan cyber. Kemudian yang akan kita jelaskan pada tas 3. Di sini saya mengambil serangan cyber dari Home Depot Security Breach. Langsung saja, pada pertanyaan pertama itu siapa korban dari serangan tersebut. Nah, korban utama dari serangan Home Depot Security Breach ini yaitu beberapa pelanggan Home Depot, yaitu informasi pribadi mereka, terutama data kartu kredit dan debit dicuri dalam serangan ini. Sebagian besar korban adalah konsumen yang bertransaksi menggunakan kartu pembayaran mereka di toko-toko Home Depot. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua itu ada apa teknologi dan apa alat yang digunakan dalam serangan tersebut. Dalam serangan tersebut, penyerang itu mereka menggunakan malware backoff yang diinstal pada sistem point of sale, yang dimana itu digunakan untuk mencuri data kartu kredit dan debit pelanggan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kapan serangan ini terjadi dalam jaringan? Serangan Home Depot ini terjadi di antara April 2014 dan September 2014, yang dimana peretas ini pertama kali berhasil menanamkan malware di sistem point of sale pada bulan April 2014, dan serangan ini baru terdeteksi dalam bulan September tahun 2014. Kemudian yang keempat itu sistem apa yang menjadi target dalam serangan ini. Sistem yang menjadi target dalam Home Depot ini itu adalah sistem point of sale yang digunakan oleh Home Depot di toko-toko fisiknya. Lanjut, apa motif dari para penyerang dalam kasus ini dan apa yang mereka harapkan? Motif dari para penyerang ini yaitu adalah pencurian data kartu kredit dan debit, yang dimana tujuannya untuk digunakan dalam penipuan finansial. Para peretas ini berharap dapat menggunakan informasi kartu pembayaran yang dicuri untuk melakukan transaksi ilegal atau menjual data tersebut di pasar gelap. Kemudian poin F itu ada apa hasil dari serangan ini. Nah, hasil dari serangan ini itu adalah pencurian besar-besaran data pelanggan, termasuk sekitar 56 juta nomor kartu kredit dan debit, serta lebih dari 53 juta alamat email. Kemudian kita masuk dalam lab learning the details of attack. Di sini terdapat background atau skenario yang bisa dibaca. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih satu kerentanan IoT. Di sini saya memilih Cisco IoT Resource. Kita masuk pada step pertama. Itu ada pertanyaan apa kerentanan dari IoT. Nah, di sini Cisco IoT Resource ini dapat mencakup berbagai kerentanan. Itu ada keamanan yang kurang pada desain awal, kemudian ada sistem operasi dan perangkat lunak yang usang, kemudian kurangnya enkripsi data dan kredensial default yang lemah. Kemudian ada siapa yang mungkin dapat mengeksploitasinya. Itu yang pertama, ada hacker yang dimana mereka itu dapat memanfaatkan celah keamanan untuk mencuri data, mengontrol perangkat IoT atau melancarkan serangan lebih lanjut. Kemudian ada kelompok kriminal cyber yang dimana mereka dapat mengeksploitasi perangkat IoT untuk melakukan penipuan,
pencurian identitas atau bahkan serangan ransomware. Ini lanjut pada mengapa kerentanan ini ada. Itu pertama, tentunya ada beberapa kekurangan dari keamanan dalam desain IoT, yang dimana masih banyak perangkat IoT ini dikembangkan dengan fokus pada fungsionalitas bukan keamanan. Dan lanjut, terakhir, ada apa yang bisa dilakukan untuk membatasi kerentanan itu. Kita dapat melakukan yaitu menggunakan kredensial yang kuat, yang dimana kita dapat mengganti username dan password default dengan kombinasi yang lebih kompleks dan unik untuk mencegah akses yang tidak sah. Sekian, terima kasih. Ini kita masuk di visualizing the black hats. Berikut ada skenario pada tahun 2016 diperkirakan bahwa sebuah bisnis kehilangan 4 juta dolar akibat cyber kriminal. Dari skenario di sini kita akan menjawab langsung pada task 4, yaitu siapa penyerangnya. Yaitu penyerangnya adalah kelompok peretas yang dikenal sebagai Vansware atau APT28 yang diyakini berafiliasi dengan pemerintah. Selanjutnya, what organization or group is the attacker association with? Di sini adalah Vansware yang dikaitkan dengan badan intelijen atau khususnya dengan GRU atau Main Intelligence Agency yang bertanggung jawab atas operasi militer dan spionase. Selanjutnya, what is the motive of the attacker? Motif penyerang ini lebih kepada tujuan politis dan intelijen. Mereka melakukan serangan cyber untuk mendukung kepentingan geopolitik, seperti mengintervensi pemilu negara-negara lain, serta mencuri informasi untuk keuntungan. Lanjut pada bagian J, yaitu what method of attack was used. Di sini menggunakan berbagai metode seperti spear phishing untuk mendapatkan akses awal ke jaringan target, serta eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Mereka juga menggunakan malware canggih untuk memantau dan mencuri data dari target. Kita lanjut pada bagian K, yaitu what was the target vulnerability used against the business. Target utama mereka adalah lembaga pemerintahan, organisasi politik, dan perusahaan yang beroperasi di sektor kritis. Kerentanannya yang dieksploitasi biasanya adalah perangkat lunak yang tidak diperbaharui, pengaturan email yang lemah, atau phishing, dan kurangnya pelatihan bagi karyawan. Lanjut pada bagian I, itu how could this attack be prevented or mitigate? Organisasi dapat mengurangi risiko dengan mengimplementasikan kebijakan patching yang ketat, memastikan pembaruan rutin untuk perangkat lunak, serta memberikan pelatihan yang efektif kepada karyawan mengenai pengenalan phishing dan perlindungan data. Penggunaan autentikasi multifaktor atau MFI juga dapat meningkatkan perlindungan. Oke, kita lanjut ke Becoming a Defender, di mana skenario ini menjelaskan bagaimana kebutuhan keamanan cyber yang ada di dunia ini. Kurang lebih itu poin penting dari skenario-nya. Di sini ada dalam step 7, di mana kita akan mencari beberapa sertifikat yang ada. Di sini ada sertifikat ethical hacker, ada sertifikat information system security profesional, dan ada juga sini offensive security sertifikat profesional. Jadi itu beberapa sertifikat yang muncul saat dicari. Di sini ada 3 sertifikat, di mana ada sertifikat ethical hacker, di mana vendornya adalah Ethics Council, memiliki persetujuan 1 kali, dan topik yang dibahas biasanya itu tentang peretasan, teknik peretasannya etis, dan penetration testing, printing, dan scanning sebagainya. Jadi berguna untuk profesional keamanan yang memiliki metode serangan hacker dan cara mencegahnya. Yang kedua ada AI Security, vendornya yaitu tentu Complete AI, yang dimana ada ujian 1 kali, yang dimana topik yang dibahas tentang keamanan jaringan, enkripsi, kontrol akses, dan penanganan insiden lainnya. Penggunaan cocok untuk pemula yang ingin masuk ke bidang keamanan cyber. Dan yang terakhir sini yang ketiga ada sertifikat Information System Security Professional,
di mana ada ujian 1 kali. Topik yang dibahas yaitu manajemen risiko, keamanan cyber, keamanan aset, keamanan jaringan, dan kriptografi. Untuk profesional, ukurannya yaitu untuk profesional tingkat menengah hingga senior yang bekerja dalam keamanan informasi. Step 8, di sini ada pertanyaan soal how many new jobs listing were posted to the. Jadi pekerjaan yang diperlukan dalam 2 minggu terakhir. Yang diposting di platform yang saya cari udah lebih dari 5.000, dimana dari berbagai platform. Dan selanjutnya sini ada top 10 gaji, dimana untuk kisaran gaji junior cyber security analyst dia biasanya di $60.000 hingga $80.000 per tahun. Ada penetration tester di mana dia ada $80.000 hingga $120.000 per tahun. Ada security engineer $100.000 hingga $150.000 per tahun. Jadi itu kisaran-kisaran gaji yang ada dari setiap job dari keamanan cyber. Di sini yang C, what are the most common qualifications? Jadi yang menjadi kualifikasi di sini adalah gelar dalam bidang IT, keamanan cyber atau bidang terkait. Itu ada pengalaman dalam keamanan cyber, jaringan, sistem atau penetration testing. Yang 3 itu tentunya sertifikasi seperti CISSP, CA High, dan Security Plus. Dan terakhir itu adalah tentunya pengalaman dengan alat seperti Wireshark, Metasploit, atau Security Information and Event Management. Nah, sini ada pertanyaan, what industry certification are required? Jadi yang dibutuhkan dalam perusahaan tentu yang sering diminta di sini ada CISSP dan CAH dan Security Plus. Itu yang dibutuhkan perusahaan. Dan sini oke, jadi di sini sertifikat ada yang cocok dengan saya sebutkan di awal tadi. Ya tentunya ada, karena yang dibutuhkan itu CAH dan Security Plus dan CISSP yang sesuai dengan hasil pencarian sebelumnya yang saya lakukan. Selanjutnya di sini sumber daya online yang untuk belajar hacking secara legal tentunya ada di sini seperti Hack the Box atau platform latihan penetration testing. Ada Try Hack Me seperti lab keamanan cyber yang interaktif. Ada Over the Wire, tantangan keamanan yang berbasis Linux. Ada Google Gruyere, platform yang belajar tentang web security testing. Dan yang terakhir ada Penetester Lab untuk pelatihan penetration testing. Jadi sekian untuk jawaban dari kami dari awal hingga yang terakhir ini.